Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, dan tentunya wasiat ini berlaku pula khusus untuk saya pribadi al-fakir. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan sahabat terbaik beliau, Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, hal taro anna kasratal mal wal gina?" Hai Abu Dzar, menurut kamu itu, apakah orang kaya itu adalah orang yang banyak duit? Kemudian Abu Dzar menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul ya Rasul. Orang yang banyak duit adalah orang kaya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa taro anna qilatal mal huwal al-faqr?" Kalau begitu, apakah orang yang gak punya duit, duitnya dikit itu dibilang orang fakir? Rasul bertanya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah menutup close statement dari dialog Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari dengan sebuah ungkapan yang memberikan inspirasi dan motivasi. Ya Abu Dzar, bahwasanya orang yang banyak duit itu bukan termasuk orang kaya. Laisal gina an kathratil 'adh, kata Rasulullah. Tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hati. Walakinnal gina gina nafs. Jamaah sekalian rahimakumullah, dialog Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwasanya hidup ini masalah kaya dan miskin adalah hal yang biasa, adalah sebuah garisan dari Allah, sebuah sunnatullah, masalah kaya dan miskin.
Kalau boleh kita minta sama Allah dulu sebelum lahir, kita mintanya jadi orang kaya. Tidak ada yang namanya orang hidup di dunia ini hidup lahir dalam kemiskinan. Tapi dari hadis dialog Nabi Muhammad tersebut, ada sebuah pesan penting yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bahwasanya hidup ini bukan hanya sekedar kaya dan miskin. Hidup ini bukan hanya sekedar membicarakan banyak uang atau sedikit uang. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, yang terpenting adalah mentalnya. Mental kaya dan mental miskin. Ini yang harus diperhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kaya dan miskin di hadapan Allah itu sama. Secara fisikly, orang secara zahir di hadapan Allah itu orang kaya dan miskin sama. Bahkan besar kemungkinan orang yang fakir atau orang miskin itu adalah orang yang pertama kali masuk ke surga. Kenapa? Hisabnya terlalu sedikit. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita yang terpenting adalah mentalnya, karakteristiknya. Mental kaya. Islam mengajarkan kepada kita mental kaya dan Islam tidak mengajarkan kepada kita mental miskin. Orang yang memiliki mental kaya bisa jadi dia itu memang orang kaya. Duitnya banyak, kedudukannya tinggi, jabatannya bagus, usahanya bagus. Orang yang kaya, orang yang bermental kaya, kalau berawal dan berasal dari orang yang kaya, ini syukur alhamdulillah. Orang yang kaya, mental kaya, dia yakin bahwasanya harta kekayaannya itu hanya sekedar transit. Hanya sekedar mampir sebelaka. Hanya sekedar tempat nginap sementara yang kemudian harus ditasarrufkan kepada orang lain. Yang harus diberikan kepada orang lain. Dia hanya sekedar terminal. Orang yang kaya tapi mental kaya dan dia yakin apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang terbaik yang akan selalu diberikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan. Orang yang kaya dan mental kaya, dia yakin seberapapun harta kekayaannya diberikan kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah, wakaf, infak dan sebagainya, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan mushola, majlis ta'lim dan sebagainya. Orang yang mental kaya yakin harta kekayaannya tidak akan pernah surut. Tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah bangkrut. Kenapa? Allah itu tidak akan pernah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melangkahi janjinya. Siapa yang memberikan sedekah, Allah akan lipat gandakan, kata Rasulullah. Setiap apapun Allah akan gandakan. Bisa jadi pelipat gandaannya itu ya memang Allah itu maha matematika. Kalau matematikanya kita memang 1 tambah 1 memang 2. 2 tambah 2 memang 4. Itu kita logik. Tapi kalau matematikanya Allah tidak sama. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha segala-galanya. Allah mau melipat ganda berapapun jumlah kebaikan kita hambanya, terserah Allah. 2 tambah 2 kalau kata Allah, memang kalau 4 ya 4. Kalau 10 ya 10. 100, 1000 malah iya. Bahkan bisa jadi 0. Allah maha segala-galanya. Orang yang kaya dan mental kaya, dia akan terus berinovasi untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Dan orang yang kaya dan mental kaya persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah orang yang kaya. Rasulullah adalah seorang bisnismen. Rasulullah adalah seorang
entrepreneur yang kekayaannya itu akan terus diberikan untuk dakwah dan kebaikan kepada orang lain. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita, hiduplah menjadi orang kaya. Dengan kekayaannya itu kita insya Allah bisa berangkat menjadi orang yang bermental kaya. Kekayaannya diberikan adalah sebagai bentuk kebaikan kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, di satu sisi lain Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk bermental miskin. Orang yang mental miskin bisa jadi dia berangkat dari orang kaya, dan bisa jadi dia berangkat dari orang miskin. Kenapa? Mental miskin itu bisa siapa saja terjangkit. Hubud dunia, senang ama barang, senang ama dunia, senang ama harta itu terlalu akut. Hubud dunia. Orang yang mental miskin bisa jadi dia berawal dan berangkat dari orang kaya. Kalau dihitung kekayaannya orang tersebut mungkin lebih dari cukup. Uangnya banyak, fulusnya lebih, kekayaannya bagus, jabatannya mentereng, hartanya berlimpah, fasilitas lengkap. Tapi kalau tidak memiliki mental miskin, maaf, kalau dia memiliki mental miskin, semua sempit, tidak akan pernah cukup. Kalau dia mau memberikan kepada orang lain, dia akan berpikir ulang. Ini kalau gua ngasih sama dia, kira-kira ini buat apa? Kalau orang mental miskin, tapi dia orang kaya, dia akan berpikir, ngapain saya ikut repot-repot, dia yang banyak urusan. Orang yang kaya tapi mental miskin, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kurang terus. Sudah tahu dia itu adalah orang yang tajir, orang yang kaya, tapi merasa kurang. Disitulah keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa kurang dan akan terus mencari cara dan jalan untuk menimbun serta mengumpulkan harta kekayaannya dengan sebanyak-banyaknya, dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang dilarang oleh agama dan negara. Persis seperti apa yang diungkapkan dalam surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang suka mencari harta, suka menimbun-nimbun kekayaan, tidak akan pernah cukup seberapapun banyak yang dikasih sama Allah. Hatta zurtumul maqabir. Cuman satu obatnya, apa itu? Mati. Obatnya cuman satu, yaitu masuk ke dalam kubur, selesai. Orang yang beginilah jamaah sekalian rahimakumullah, yang ada disebut benalu dalam pemahaman Islam tentang kekayaan. Orang yang kaya seharusnya dia akan memberikan kepada orang lain, tapi justru dia menutup diri dan tidak akan memberikan akses orang lain untuk mendapatkan kekayaannya. Yang ada adalah kurang dan kurang. Kalau harta kekayaan kita raih dengan cara yang tidak baik, kemudian tidak mentasarufkan, tidak memberikan kepada orang lain dalam bentuk wakaf, sedekah, infak dan sebagainya, Allah tidak akan pernah memberikan keberkahan. Kalau sudah tidak berkah harta rezeki kita yang Allah kasih kepada kita, berapapun harta yang Allah kasih, semua akan sempit. Semua akan sempit, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah merasa puas. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan yang baik dan suci ini, mari kita belajar mengedukasi diri kita untuk menjadi orang yang memiliki sifat mental kaya. Seberapapun yang kita kasih, Allah pasti tidak akan pernah tidur. Masih banyak saudara-saudara kita yang butuh pertolongan kita.
Masih banyak umat Islam dan orang-orang lain yang butuh pertolongan kita. Cuman mereka tidak mau membicarakannya. Mereka tidak mau mengutarakannya. Banyak berapa kali pedagang-pedagang yang dagangnya tidak laku, yang dagangannya habis dimakan usia, tidak balik modal. Kita mesti berpikir, Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam, seorang muslim itu harus punya ilmu satu. Apa itu? Pinter merasa. Pinter merasa kalau orang lain butuh. Pinter merasa kalau orang lain itu adalah butuh bantuan kita. Islam mengajarkan kepada kita seperti itu. Di bulan Ramadan ini jamaah sekalian rahimakumullah, mari usahakan dan upayakan diri kita secara pribadi. Ayo kita menjadi orang-orang yang bukan hanya kaya. Orang kaya itu kerjanya bagus. Orang kaya itu kerjanya hebat. Orang kaya itu kerjanya profesional. Tapi kaya tidak cukup. Islam mengajarkan bukan hanya kaya, tapi juga mental kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian khutbah pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah mudahkan urusan kita, Allah murahkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi umat manusia yang selalu bermental kaya dan mental tidak menjadi mental miskin. Panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan Allah terima dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum
Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Syuhuf min iqamati shalah. Assalatu jami'ah rahimahullah. Astagfirullahaladzim. Salli Allahu akbar.